Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga yang kita terima sampai saat ini. Di antaranya tentu saja nikmat berada di atas agama Islam, di atas hidayah, dan juga nikmat kemudahan, sehingga Allah Ta'ala mudahkan bagi kita untuk berkumpul kembali di majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita akan mengkaji salah satu kitab yang berjudul Syarhu Tafsir Kalimatit Tauhid, penjelasan tentang tafsir kalimat tauhid. Pada pertemuan pertama sebelumnya kita sudah membahas terkait urgensi dari kalimat tauhid, dan bahwa kalimat tauhid ini adalah misi utama para rasul. Mereka menyeru kepada pengesaan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan terkait kalimat tauhid tersebut berkaitan dengan syarat-syarat kalimat tauhid. Disebutkan sebelumnya bahwa kalimat tauhid ini adalah warisan terbaik yang hendaknya diperhatikan oleh setiap orang tua bagi anak-anaknya, sehingga bukan hanya sekedar meninggalkan hartanya untuk anak-anaknya, tetapi juga menjamin berlangsungnya agama mereka sepeninggal kita. Jangan sampai kita tinggalkan mereka dalam kondisi lemah imannya, lemah tauhidnya, lemah akidahnya. Yang disayangkan di zaman sekarang, seperti juga pernah disinggung pada pertemuan sebelumnya, umat Islam banyak pemeluknya, namun sedikit yang mau mendalami dan juga memahami hakikat dari kalimat tauhid serta konsekuensi-konsekuensinya. Apa yang menunjukkan kurangnya pemahaman kaum muslimin sendiri terkait kalimat tauhid ini adalah bagaimana kita membandingkan orang-orang kafir di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka bahkan sama sekali tidak mau mengucapkan kalimat tauhid ini karena mereka tahu maknanya, tahu konsekuensinya. Jika mereka mengucapkannya, maka mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka sebelumnya.
Namun kemudian di zaman sekarang kaum muslimin ya, atau sebagiannya itu merasa cukup hanya dengan mengucapkannya. Saya sudah mengucapkan syahadat, saya sudah mengucapkan la ilaha illallah, dan itu dianggap cukup baginya. Padahal ya, insyaallah nanti di sini disebutkan bahwa kalimat tauhid ini mengandung beberapa syarat yang mesti dipenuhi sehingga ia bisa bermanfaat bagi orang yang mengucapkan. Muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan dalam lanjutan kitab ini, walaisal muradu qaulaha bil lisan ma'al jahli bi makna. Dan yang dimaksud dengan kalimat tauhid yang diminta itu bukan hanya sekedar mengucapkannya dengan lisan, tapi tidak tahu maknanya. Nah, maka ini termasuk salah satu syarat dari kalimat tauhid, yaitu al-ilmu. Syarat pertama adalah al-ilmu. Ilmu itu artinya mengetahui apa makna la ilaha illallah. Ya. Jangan hanya mengucapkan la ilaha illallah saja tapi tidak tahu maknanya. Karena nanti ada beberapa kelompok yang salah dalam memahami kalimat tauhid ini. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kalimat tauhid ini mengandung dua rukun, yaitu an-nafyu wal isbat. An-nafyu artinya menafikan sesembahan, semua sesembahan dinafikan ya, baik berupa berhala, patung, jin, bahkan nabi dan malaikat yang disembah itu dinafikan. Dan rukun yang kedua adalah al-isbat, menetapkan ya, menetapkan hanya Allah saja yang layak untuk diibadahi. Jadi dua rukun inilah yang meliputi makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ujung-ujungnya adalah ibadah, hanya beribadah kepada Allah saja. Makanya kenapa dianggap sebagian kaum muslimin masih belum memahami makna kalimat tauhid? Karena dalam prakteknya ya, ada sebagian kaum muslimin yang mengaku beragama Islam namun masih berdoa kepada penghuni kubur ya, memberikan sesajen kepada penguasa laut, padahal mereka mengaku muslim ya. Dan ini perbuatan-perbuatan seperti tersebut adalah bentuk penghambaan dan penggantungan dirinya kepada penguasa laut tersebut atau penghuni kubur tersebut. Ia beranggapan bahwa penguasa laut tersebut bisa memberikannya manfaat, menghindarkannya dari madarat. Begitu pula saat ia berdoa meminta kepada penghuni kubur, ia beranggapan bahwa penghuni kubur ini bisa memberikan manfaat kepadanya ya. Padahal tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan menghindarkan kita dari mudarat kecuali Allah Ta'ala. Sehingga praktek dengan ucapan la ilaha illallah mereka ini ada kontradiksi. Mengaku beragama Islam, sudah mengucapkan syahadat tauhid ya, namun ternyata prakteknya masih menyimpang ya, dari makna dan konsekuensi dari kalimat tauhid tersebut. Maka syarat yang pertama yang disebutkan di sini adalah al-ilmu ya. Maka ucapan mu'alif tersebut mendorong kita untuk mempelajari makna la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah bukan hanya sekedar diucapkan, tapi juga harus diketahui
maknanya. Ketika seseorang mengucapkannya tapi tidak tahu maknanya, ya, tidak tahu maknanya, maka ini tidak menunjukkan kesungguhan, ya, dan juga keyakinan terhadap konsekuensi akidah ini. Sebaliknya juga tidak cukup hanya sekedar meyakini di dalam hati, tapi ya meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan gitu ya, tapi tidak beramal sama sekali. Karena konsekuensinya tadi ketika sebutkan la ilaha, tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi, berarti ujung-ujungnya ibadah. Makanya sungguh mengherankan, masih ada orang yang mengaku muslim ya, tapi ya masih tidak pernah melaksanakan syariat-syariat Allah Ta'ala, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa ya, tidak pernah menunaikan zakat padahal ia mampu ya. Nah, ini bertentangan dengan konsekuensi la ilaha illallah. Sehingga dengan mengetahui maknanya ya, demikian dalam gitu ya, maka ia akan terdorong untuk melakukan konsekuensi-konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Jika tidak tahu, bagaimana ia bisa melakukan konsekuensi-konsekuensi tersebut ya. Sebagaimana yang terjadi dan menimpa kelompok yang menyimpang dalam hal ini, yaitu Murji'ah. Kelompok Murji'ah ini adalah kelompok yang memisahkan antara keimanan dengan amal. Sehingga ketika seseorang sudah mengatakan la ilaha illallah, bersyahadat, beriman, mengakui bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka ia adalah penghuni surga. Ini ucapan mereka ya, meskipun mereka tidak sholat, meskipun mereka tidak puasa. Ini pemahaman Murji'ah, karena mereka beranggapan iman ini tidak akan terpengaruhi oleh amal. Iman dan amal ini hal yang berbeda. Ini penyimpangan. Dan masih juga pemikiran ini mempengaruhi sebagian saudara kita kaum muslimin. Nah, mungkin sebagian antum pernah dengar gitu ya, saya sudah Islam pasti masuk surga ya, ketika ia diajak untuk melakukan amal saleh ya, dengan yakinnya demikian ya. Padahal ya, masuk surga itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meraih rahmat Allah Ta'ala, kita mesti usaha melakukan apa yang Allah Ta'ala cintai berupa ibadah-ibadah sesuai dengan syariat dan petunjuk Rasulullah SAW. Itu pun belum ada jaminan amal kita diterima, apalagi yang tidak beramal sama sekali. Yang beramal saja belum ada jaminan amal saleh kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha maksimal mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, meniatkan dengan niat yang ikhlas, lurus, hanya mengharap wajah Allah Ta'ala ya, dan berharap Allah Ta'ala menerima. Itu saja yang bisa kita lakukan ya, sejauh ini, setua ini kita ya hidup di dunia, adakah satu amal yang bisa kita jamin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tidak tahu. Kita hanya berharap dan berusaha. Dan ingat ya, semakin seorang berusaha ya, menjaga keikhlasannya di dalam ibadah, Allah akan membantunya. Dan ketika Allah Ta'ala membantu kita dalam ibadah, ini adalah tanda Allah ridho kepada kita.
Di antara tanda diterimanya ibadah kata para ulama adalah dimudahkannya ia untuk melakukan amal kebaikan selanjutnya. Makanya kalau kita merasa, mau ibadah juga hara rese gitu, asa malas wae gitu. Nah, ini adalah momentum bagi kita untuk bermuhasabah. Jangan-jangan ada dosa, banyak ya dosa kita, jangan-jangan lagi kita banyak dosa. Senantiasa beristighfar kepada Allah Ta'ala, karena setiap kali seseorang bermaksiat maka hatinya itu akan terkena satu titiknya hitam. Semakin ia lakukan maksiat terus menerus, maka akan dipenuhi dengan kegelapan. Dan kegelapan hati ini adalah sebab utama seseorang terhalang dari nasihat, ya, tidak semangat dalam ibadah gitu. Nah, itu karena hatinya ya, tertutup karena noda-noda maksiat. Nah, ini pendapat Murji'ah ya, mereka memisahkan antara keimanan ya, kalimat tauhid la ilaha illallah ya, dengan amal, sehingga ya cukup dengan la ilaha illallah saja, maka meskipun amalnya sedikit ya, pasti masuk surga. Ya. Di sisi lain, di pihak yang berseberangan dengannya ada Jahmiyah yang mereka berlebihan di dalam menilai maksiat ini, di antaranya dosa besar. Mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar kafir, hilang imannya, langsung ya, dihukumi seperti itu. Pelaku dosa besar langsung dihukumi kafir, hilang imannya. Nah, pemahaman ini tentu saja berbeda dengan apa yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal keimanan ia tidak lepas dari 5 poin utama. Jadi iman itu adalah i'tirafun bil qalbi, pengakuan di dalam hati. Kemudian al-qaulu bil lisan, mengucapkannya dengan lisan. Kemudian wal amalu bil arkan, ya, mengamalkan dengan anggota badan, ya, beramal. Jadi termasuk iman adalah beramal. Amal ini bagian dari iman. Kemudian yang keempat adalah amal yazidu bit ta'ah. Amal itu bisa bertambah dengan ketaatan. Ya. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, ini poin-poin yang mendefinisikan iman dari sisi Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga ia berada di pertengahan antara Murji'ah dengan Jahmiyah ya, yang mereka di satu sisi gulu dalam mengkafirkan, yang satu sisi ia bermudah-mudah sehingga cukup dengan la ilaha illallah, tidak beramal, selesai, masuk surga ya. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah ya, para pelaku dosa besar maka ia ya, layak untuk mendapatkan hukuman atas dosanya. Namun ya, jikapun ia nanti akan mendapatkan hukumannya itu tidak akan kekal baginya ya, sebanding dengan maksiatnya. Jadi hukuman akan sebanding dengan maksiatnya. Makanya disebutkannya jika ada saja keimanan di dalam hati seorang penghuni neraka, maka pasti akan diangkat. Mereka akan dihukum berdasarkan dosa-dosanya ya, lalu keimanan mereka lah yang akan menyelamatkannya. Mungkin alasan sebagian saudara kita yang masih beranggapan bahwa cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah mereka pasti masuk surga, mungkin anggapan mereka ujung-ujungnya masuk surga meskipun lewat neraka. Tapi jangan berharap demikian, ikhwan. Jangan berharap bahwa nggak apa-apa ke neraka dulu juga. Jangan.
kita berharap masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, langsung. Jangan sehari paling gitu masuk surga, masuk nerakanya dulu. Enggak ada. Sehari di neraka ini membuat kita lupa nikmat-nikmat yang telah kita terima di dunia. Azab yang terendah di neraka itu akan melupakan nikmat selama kita di dunia. Seolah-olah kita tidak pernah mendapatkan nikmat sedikit pun, hanya karena mendapatkan azab paling ringan di neraka. Makanya jangan berpikiran seperti itu. Ya. Orang-orang yang menyimpang seperti ini, ya tentu saja mereka tidak memenuhi syarat pertama, yaitu ilmu. Tidak tahu maknanya. Tidak tahu maknanya. Dan mereka itu terbiasa ya, memilih dalil-dalil atau ya dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang mendukung pendapatnya. Ini kebiasaan orang-orang yang menyimpang. Jadi mereka bukan tunduk kepada dalil, tapi punya pendirian, lalu cari dalil-dalil yang bisa mendukungnya. Karena dalil-dalilnya mungkin cari dalilnya yang umum, sehingga mendukung hawa nafsunya. Ya. Sebagaimana yang terjadi kepada orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka mengatakan la ilaha illallah. Fa innal munafiqin yaquluna. Mereka orang-orang munafik ini mereka mengucapkan la ilaha illallah. Padahal ya wahum tahtal kufar. Dan kelak orang-orang munafik ini yang mengucapkan la ilaha illallah bersembunyi di balik ucapan la ilaha illallah, sementara hatinya tetap dalam keadaan kekufuran, maka mereka fid darkil asfali minan nar. Mereka ada di bagian terdalam dari neraka, di bawah orang-orang kafir. Bahkan di bawah orang-orang kafir. Jadi paling dasar. Karena perbuatan mereka yang menyembunyikan kekufuran dan menampilkan keislaman, seolah-olah muslim dengan mengucapkan la ilaha illallah, padahal dalam hatinya menyembunyikan kekufuran. Ingat ya, sejarah menyebutkan ketika Nabi SAW bersama para sahabat hijrah ke Madinah, lalu berkumpullah di Madinah itu kaum muhajirin dan ansar. Lalu setelah perang Badar, momentum kejayaan Islam, ketika tentara Islam, tentara kaum muslimin itu jauh sekali kalau dari sisi kuantitas daripada pasukan orang-orang kafir Quraisy. Namun Allah Ta'ala memenangkannya. Lalu orang-orang kafir di Madinah yang ada di tengah-tengah kaum muhajirin dan ansar, mereka berunding, bagaimana ini? Kaum muslimin menang. Bagaimana kita bisa selamat berada di antara mereka? Inilah yang mendorong mereka mengucapkan, hanya mengucapkan mengucapkan la ilaha illallah saja. Padahal hatinya tetap dalam keadaan kafir. Tipu daya mereka inilah yang menyebabkan mereka itu nanti di neraka lebih bawah lagi daripada orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu sudah jelas, mereka menampakkan pengingkarannya, sehingga tidak abu-abu ya.
Tapi orang munafik, mereka tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, tapi mereka merusak dari dalam. Hatinya dipenuhi dengan penyakit. Sehingga dikatakan di dalam surah Al-Munafiqun ayat 1 sampai 2, "Idza ja'akal munafiqun." Ingatlah ketika datang kepadamu orang-orang munafik. "Qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. "Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh." Dan Allah tahu bahwa engkau itu memang rasulnya. "Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Dan Allah menyaksikan sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka berdusta. Berdusta ya, hanya mengucapkan dengan lisannya, dalam hatinya mereka menyembunyikan kekufuran. Ta'lamuna ittakhadhu aymanahum junnah. Dan mereka menjadikan ya, sumpah mereka, keimanan mereka junnah, perisai. Artinya mereka berlindung di balik itu, mencari keuntungan, mencari keselamatan ya, agar tenang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga ketika kaum muslimin menang ya, mereka dapat keuntungan. Tapi kemudian ketika datang orang-orang kafir, mereka berlemah lembut. Kami sebenarnya hanya pura-pura saja. Kami mendukung kalian. Ini sikap orang-orang munafik. Menampakkan keislaman, mengucapkan bahkan berani mengucapkan la ilaha illallah, padahal tahu konsekuensinya. Namun ia tetap ya, berlindung di baliknya dan tetap dalam kondisi kekufuran. Ma'akaunihim yusallun wa yatasaddaqun. Nah, orang munafik ini salat bersama kaum muslimin. Salat. Wa yatasaddaqun, bersedekah juga. Tapi hatinya kafir. Bagaimana kondisi ini bisa terjadi? Ya tadi ya. Karena mereka hanya mengatakan ya, beranggapan bahwa cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah tanpa memahami maknanya atau juga melaksanakan konsekuensinya. Nah, kemudian muallif rahimahullah ta'ala melanjutkan, walakinnal murada qauluha ma'a ma'rifatiha bil qalb. Tapi yang dituntut itu sesungguhnya adalah mengucapkan la ilaha illallah diiringi dengan mengetahui maknanya dengan hati. Mengetahui maknanya dengan hati. Kemudian wa mahabbatiha, dan mencintai kalimat tauhid ya, mencintai kalimat tauhid. Nah, ini adalah syarat yang kedua, mahabbah, mencintai. Ya, mencintai kalimat tauhid ya, maknanya adalah tentu ya, mencintai ibadah kepada Allah Ta'ala, mencintai orang-orang yang Allah Ta'ala cintai, mencintai syariat Allah. Makanya kita kenal dengan al-hubbu lillah, al-hubbu fillah, al-hubbu billah ya. Ya, sering dengan lillah dan fillah. Lillah ya, mencintai Allah Ta'ala ya, karena Allah Ta'ala. Jadi kita mencintai istri karena Allah, sehingga
ketika misalnya istri kita terjatuh di dalam kesalahan atau istri mencintai suami karena Allah, sehingga ketika salah satu pasangan melihat ada kesalahan pada pasangannya, ia mengingatkannya. Ya, ini bukti bahwa mencintai karena Allah. Ya, makanya tidak ada ya kemudian ya seperti yang terjadi misalnya di kebanyakan kasus perceraian hanya karena masalah ekonomi. Tidak ada kalau dasarnya seperti ini. Ya. Karena hakikatnya rizki ini Allah yang mengatur, bukan suami kita. Ini kalau ada akhwatnya, ya, bukan. Jadi sangkanya suami-suami punya suami, bukan pasangan kita. Gitu ya. Allah yang mengaturnya, sehingga ya, jangan menyalahkan suami misalnya ketika jatahnya berkurang, padahal suami sudah berusaha, ya rezekinya demikian. Bersabar, dukung gitu ya, jangan dituntut di luar kemampuannya. Ya, ketika suami biasanya mendapatkan tuntutan dari dalam, ya, dari dalam rumah maksudnya, di dalam rumah, dan itu di luar kuasanya, itulah yang kemudian akan mendorong suami ini menghalalkan segala cara. Ya, ya kalau menghalalkan segala cara kan nanti hasilnya ya tidak akan berkah. Apalagi diambil dari cara-cara yang haram. Ya, pokoknya pengen punya mobil gitu ya. Ya dari mana gitu ya, misalnya gitu ya. Kalau belum mampu ya bersabar. Masih banyak angkutan umum online ya. Jadi bisa ganti-ganti mobil. Ya, ini yang bisa kita lakukan. Ya, sehingga cinta karena mencintai kalimat tauhid ini akan berdampak kepada seluruh aspek pengamalan agama kita. Ya, mencintai karena Allah, mencintai dalam agama Allah, sehingga saling menasehati dalam kebaikan. Ketika lihat dalam pada saudaranya ada kesalahan, diingatkan. Ini turunan ya, dari cinta terhadap kalimat tauhid, beribadah dan mencintai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada." Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Ya. Yuhibbunahum kahubbillah. Lihat ya, ini syahidnya. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah, jangan sampai nanti cintanya mengalahkan cinta kepada Allah. Ya. Sebanding saja tidak boleh. Makanya ketika mencintai pasangan melebihi cinta kepada Allah, biasanya nanti ia akan rela melewati batasan-batasan Allah demi pasangannya. Kan ini bahaya. Ini disebut andad, tandingan. Ya. Padahal tidak layak seseorang itu ya, mencintai melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, ingat ya. Dan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Mereka itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cintanya ia kepada pasangan itu didasarkan kepada cintanya kepada Allah. Menafkahinya ini bagian dari kewajiban ya, syariat Allah taala.
ia ikhlas gitu ya. Taat kepada suami ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, ia ikhlas. Semuanya akan mewarnai setiap ibadah yang ia lakukan dalam koridor kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, seorang yang mencintai Allah, maka ia tidak mungkin mencintai musuh-musuh Allah. Allah saja sudah menjadikannya musuh, ya. Maka jangan jadikan ia kekasih. Ya. Di dalam surah Al-Mujadalah ayat 22 Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Yuwaduna man hadallah wa rasulah. Mereka berkasih sayang terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini orang justru menentang Allah, malah dicintai. Tidak mungkin kalau ia memiliki keimanan. Buah dari la ilaha illallah, syarat dari la ilaha illallah itu mahabbah. Jadi tempatkan cinta itu pada tempatnya. Ya. Dalam lanjutan ayatnya, bahkan walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu bapak-bapak mereka. Yang menentang Allah ini bapak-bapak mereka, maka dari sisi karena mereka menentang Allah Ta'ala, maka tidak boleh ia berkasih sayang dalam hal tersebut. Tapi dalam hal muamalah ya, terhadap orang tua tetap berbakti ya. Meskipun ia misalnya orang tuanya kafir, anaknya muslim ya, dalam hal ibadah tidak boleh ia taat kepada perintah orang tuanya ya, untuk melakukan kekufuran misalnya gitu. Tapi dalam hal bakti ya tetap diperintah berbuat baik kepada orang tuanya ya, berkata yang sopan ya, lalu lemah lembut ya, apalagi sudah sepuh ya, mengurusnya. Bisa jadi dengan baktinya tersebut Allah Ta'ala bukakan hati orang tuanya, berikan hidayah kepada orang tuanya ya. Jangan karena demikian maka ia justru tidak berbakti kepada Allah, kepada orang tuanya ya. Nah, kemudian mu'alif ya, ini disebutkan di dalam lanjutannya, wa bughdiman khalafaha wa mu'adatiha, dan benci terhadap orang yang menyelisihi kalimat tauhid la ilaha illallah dan juga memusuhi mereka. Kemudian mu'alif mengatakan kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlisan. Nah, disebut ya, mukhlisan. Nah, ini adalah syarat yang ketiga, yaitu ikhlas. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah ya adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu tasfiyatul amal bisalihin niyah, membersihkan amal ya, dengan niat yang saleh, niat yang lurus. An jami'i syawaibi syirk, dari seluruh noda kesyirikan. Ini ikhlas. Makanya tadi disebutkan ya di awal ya, orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi masih suka bikin sesajen misalnya gitu, menyembelih untuk selain Allah gitu, disimpan di pohon keramat gitu,
Artinya ia belum ikhlas, sehingga belum terpenuhi syarat ikhlas dalam kalimat tauhidnya. Ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diseru, diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah ikhlas, ya, ikhlas dan menyerahkan agama hanya untuknya. Kemudian wa fi riwayatin khalisan min qalbihi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlisan dalam keadaan ikhlas. Dalam riwayat yang lain khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya, ya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan wa fi riwayatin shadiqan min qalbihi. Shadiqan ini adalah syarat yang keempat, yaitu as-sidq, jujur. Ya, tadi ilmu, apalagi mahabbah, yang ketiga ikhlas, yang keempat jujur. Nah, jujur ini adalah sesuai apa yang ada di dalam hati dengan apa yang diucapkannya. Ya, tidak seperti orang munafik tadi. Karena salah satu ciri orang munafik, ia berdusta. Idza haddatsa kadzaba. Jika ia berbicara, maka ia akan berdusta. Makanya sebagian ulama, di antara pintu menuju dusta, ya, adalah kebiasaan berutang. Ya, ini ya, ke pintu menuju dusta itu kebiasaan berutang. Makanya para ulama mengatakan bahwa utang ini adalah syariat yang boleh, tapi opsi terakhir gitu. Karena setelah orang itu menjadi biasa berutang, maka biasanya juga ia akan mulai berbohong. Wartoskeun teu aya cenah kitu nya. Kamu rangkali nanti. Padahal ada di kamar. Nah, ini sesuatu yang bisa mendorong seseorang menuju kedustaan. Maka berhati-hati juga ya dalam perkara ini. Nah, itu baru 4 ya. Ada 4. Ada ilmu, mahabbah, ikhlas, dan as-sidq, jujur ya. Ya. Nah, nanti insyaallah semuanya ada 8. Sebagian ulama mengatakan 7, ada yang menambahkan menjadi 8. Insyaallah nanti kita akan bahas setelah Isya insyaallah taala. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita akan melanjutkan sedikit dan menyelesaikan pembahasan tentang syarat-syarat dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebelumnya kita sudah membahas 4 ya. Ada ilmu, ada mahabbah, ada ikhlas, dan kemudian as-sidq atau jujurnya. Nah, berkaitan dengan jujur ini juga mesti kita sadari bahwa dunia ini adalah tempatnya ujian, yang kita semua diuji atas kejujuran kita. Ya. Jadi tidak benar ungkapan sebagian orang yang mengatakan, kenapa
sudah masuk Islam tapi masih banyak mengalami musibah, ujian. Kan sudah masuk Islam. Ya. Padahal Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 3, Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh telah kami fitnah, kami uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, sehingga Allah Ta'ala tahu siapa yang jujur di antara mereka. Wala ya'lamanna al-kadhibin, dan siapa yang dusta di tengah mereka. Jadi meskipun sudah mengatakan la ilaha illallah, pasti diuji. Apakah jujur ucapan la ilaha illallahnya? Apakah jujur keimanannya atau dusta? Maka jangan beranggapan bahwa ya setelah mengucapkan la ilaha illallah kok justru cobanya lebih banyak. Setelah hijrah, setelah berusaha untuk memperbaiki diri, ternyata ujiannya banyak. Musibah datangnya silih berganti. Ini bagian dari ujian, bersabarlah. Ya. Karena ya dunia ini tidak akan lepas dari ujian. Selama nyawa masih ada dalam jasad kita, ya, maka itu adalah waktunya kita diuji. Bahkan saatnya menjelang kematian pun itulah ujian akhirnya. Sehingga dikatakan ya, untuk mengucapkan la ilaha illallah di ujung hayat kita itu tidak berbanding lurus dengan kesehatan atau kesakitan. Jadi kalau sakit dan sulit mengucapkan, ya nggak bisa mengucapkan. Kalau sehat ya bisa mengucapkan. Banyak juga yang sehat tetapi tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di ujung hayatnya. Ya, karena ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan buah dari amal-amal kita sebelumnya. Kemudian muallif mengatakan ya, di dalam lanjutannya, wa fi hadisin akhara, dan dalam hadis yang lain disebutkan man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari dan kufur terhadap sesembahan lain selain Allah. Nah, ini syarat yang kelima ya. Jadi syarat yang kelima itu adalah kufur terhadap sesembahan selain Allah. Maka tidak sah tauhid, kalimat tauhid diucapkan kalau masih ya, membenarkan sesembahan selain Allah. Termasuk juga propaganda yang banyak tersebar di zaman sekarang adalah anggapan bahwa semua agama sama. Nah, ini digiring kepada dalam bingkai toleransi ini dengan memunculkan anggapan semua agama sama, semua agama baik. Ujung-ujungnya apa? Jangan ya mengingkari ada sesembahan selain Allah. Padahal kalimat tauhid itu tadi an-nafyu wal isbat, menafikan, tidak benar sesembahan selain Allah. Tapi kalau dibenturkan dengan isu ini ya, maka dianggap intoleran, katanya seperti itu. Padahal ini sudah kaitannya ibadah. Kalau ibadah ya silakan, lakum dinukum waliyadin. Ya, kalian mau melaksanakan agama kalian silahkan. Ya, itu dijamin di negara kita, dijaga. Gitu ya. Namun ya dalam akidah kami, gitu, akidah Islam, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Selesai. Gitu ya. Bukan seperti perkataan sebagian saudara kita yang sudah ya terwarnai oleh pemahaman ini, ya mungkin saja
pemahaman mereka benar, ragu, mulai ragu nih, atau sudah dengan lantang mengatakan semua agama benar, ragu saja, ya ini nanti termasuk perkara yang merusak kalimat tauhid. Ragu bahwa jangan-jangan mereka yang benar. Ragu seperti ini pun adalah perusak dan tidak sesuai dengan konsekuensi kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga syarat yang kelima adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Kafir atau mengingkari sesembahan selain Allah. Maka orang yang beriman kepada Allah tapi tidak mengingkari sesembahan selain Allah, ya, maka ia belum termasuk muslim. Bukan termasuk orang yang Islam. Orang yang muslim hanya meyakini bahwa Allah saja yang berhak untuk disembah. Ya. Ya. Kemudian muallif menyebutkan ila ghairi dzalika minal ahadits dalah ala jahalati aksarin nas bihadhihi syahadah, dan hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwa banyak manusia itu tidak tahu tentang hakikat syahadat ini, ya, mereka itu bodoh dalam hal ini. Ternyata syarat-syaratnya, ya, ada syarat-syaratnya gitu ya, bukan hanya sekedar mengucapkan. Ini baru 5 ya. Nah, yang selainnya tidak tersurat di dalam kitab ini, namun ana tambahkannya. Jadi yang pertama tadi al-ilmu, ya. Ilmu artinya mengetahui, ya, bahwa makna dari la ilaha illallah itu an-nafyu wal itsbat, ya. Kebalikannya adalah al-jahlu, bodoh, tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu maknanya, ya berarti la ilaha illallahnya tidak sah. Ya, hanya mengucapkan la ilaha illallah saja tapi nggak tahu maknanya, maka la ilaha illallahnya tidak sah. Namanya syarat, ya, artinya ia berkaitan dengan diterima atau tidaknya yang dipersyaratkan. Ya. Syarat sholat, ya, sholat ini bisa sah kalau terpenuhi syaratnya. Kalimat tauhid ini bisa sah kalau syarat-syarat yang akan nanti kita rinci ini ada, gitu. Kalau tidak ada berarti belum sah, ya, tidak benar. Ya, syarat yang pertama al-ilmu, kebalikannya adalah al-jahlu, ya, sampai ilmu itu menafikan kebodohan. Yang kedua, nah ini yang tadi disebutkan ya, al-mahabbah. Meskipun urutannya nanti ini jadi yang keempat, ya, afwan. Al-mahabbah itu jadi yang ke-7, yang terakhir. Ya, tidak apa-apa, sesuai tadi ya. Al-mahabbah berarti yang kedua. Nah, al-mahabbah ini tentunya ia mencintai konsekuensi dari kalimat tauhid. Dan juga mencintai orang yang bertauhid, nah, mencintai juga syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi ya, lillah dan juga fillah gitu. Ya, sebaliknya adalah ia membenci orang yang tidak bertauhid. Ya, karena tidak beriman kepada Allah maka ia membencinya. Dan juga tidak berkasih sayang dengan mereka, ya, tidak menjadikan mereka teman dekat karena bahaya, ya. Karena bahaya, ya, agama seseorang itu dilihat dari agama temannya. Lingkungan itu adalah faktor terbesar yang mempengaruhi agama seseorang. Maka pilihlah lingkungan yang baik, teman-teman yang saleh, yang bisa mengingatkan kita saat kita jatuh ke dalam kesalahan. Kemudian yang ketiga tadi disebutkan adalah al-ikhlas, ya. Ya.
Al-ikhlas ini artinya menyucikan ya. Menyucikan amal dengan niat yang lurus ya. Kebalikannya adalah asyirk, syirik. Jadi kalau masih melakukan syirik berarti salah satu syaratnya dari kalimat tauhid ini belum terpenuhi ya. Kemudian yang tadi disebutkan yang keempat ya. Keempat adalah as-sidq ya. As-sidqu atau jujur. As-sidqu itu jujur, kebalikannya al-kidbu, al-kadhibu, dusta. Ya. Jadi ia mengucapkannya dengan lisan dan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian yang kelima ya. Yang kelima tadi disebutkan adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Ya, mengingkari apa yang disembah selain Allah ya. Yang belum disebutkan berarti yang keenam ya. Yang keenam itu adalah al-yaqin. Ya, dalam urutan yang disebutkan ulama, al-yaqin ini kedua. Jadi ilmu kemudian yakin gitu ya. Yakin ini kebalikannya adalah asyak, ragu. Ya, yakin dengan kalimat tauhid, yakin bahwa Allah Ta'ala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ragu saja, nah berarti ucapan kalimat tauhidnya belum sah. Ya, jangan ragu ketika mengucapkan la ilaha illallah, yakin bahwa Allah Ta'ala adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak ada selainnya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala ayat 15 surah Al-Hujurat. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka, orang-orang yang beriman itu alladzina amanu billah, mereka beriman kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, thumma lam yartabu, lalu mereka tidak ragu, yakin. Wajahadu bi amwalihim, dan mereka berjihad dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Nah ya, mereka adalah orang-orang yang jujur. Jadi jujur ini akhirnya membuahkan keyakinan. Dan begitu pula sebaliknya, yakin akan melahirkan kejujuran. Kemudian berarti yang ke-7 ya, al-qabul. Al-qabul itu menerima. Maksudnya adalah menerima kandungan dari kalimat ini dengan hatinya, dengan lisannya ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berkaitan saat Allah Ta'ala menyelamatkan kaum sebelumnya, kaum-kaum yang akan diazab sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 23 sampai 25. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir. Dan begitulah tidaklah kami utus sebelummu pemberi peringatan di suatu tempat, illa qala mutrafuha, kecuali para pemuka mereka yang ada di tengah-tengah mereka berkata, inna wajadna aba'ana ala ummatin, sungguhnya kami dapati bapak-bapak kami, leluhur kami, ala ummatin, ada pada suatu jalan, contoh, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami ini hanya mengikuti jejak-jejak mereka, hanya ikut kepada kebiasaan nenek moyang mereka. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum, maka
Ia berkata, apakah kalian masih akan seperti ini jika aku datangkan kepada kalian dengan sesuatu yang lebih baik dalam memberikan petunjuk dari apa yang kalian sudah dapati dari nenek moyang kalian? Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Nah, mereka mengatakan sesungguhnya kami kafir, mengingkari terhadap apa yang kalian utus, ya. Kalian bawa gitu ya. Kalian diutus dengannya. Jadi ajaran yang dibawa oleh para rasul diingkari oleh mereka. Fantaqamna minhum fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka kami balas mereka, kami hukum mereka, maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Nah, ini dusta ya. Artinya ia menolak, ya, tidak menerima. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan dari Abu Musa radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mathalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilm. Perumpamaan apa yang Allah Ta'ala utus aku dengannya, maksudnya perumpamaan ilmu dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal huda wal ilm, berupa ilmu dan petunjuk, kamatsalil ghaisil katsir, seperti hujan yang lebat. Jadi ilmu dan petunjuk ini seperti hujan yang lebat. Asaba ardan, yang jatuh ke bumi. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma fa'anbatatil kala'a wal usbal katsir. Maka ada sebagian tanah yang gembur, mereka ini meresap air hujan ya, sehingga menjadi subur, sehingga tanaman pun tumbuh. Begitu pula rerumputan banyak tumbuh pada tanah tersebut. Wa kanat minha ajadibu amsakatil ma. Ada juga bagian dari bumi itu yang keras, ya, tidak bisa menyerap air, ya, tetapi ia menampung air, ya, ia menampung airnya. Fanafa'allahu bihanna, sehingga Allah Ta'ala jadikan ia bermanfaat bagi manusia. Fasharibu wasaqaw wazara'u, mereka minum dari air yang menampung tadi ya. Mereka menyirami tanaman darinya, memberikan air minum pada hewan ternak mereka ya. Ini kelompok yang kedua, permisalan kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, wa asaba minha ta'ifatan ukhra. Air hujan itu juga jatuh pada kelompok yang ketiga. Innama hiya qi'an, ini adalah lembah ya. La tumsiku ma'an, ia tidak bisa menampung air, menahan air, air pun tidak meresap padanya. Sehingga apa? Wala tunbitu kala'an, ia tidak bisa menumbuhkan tumbuhan ya, gersang, karena air pun tidak meresap padanya. Fadzalika mathalu man faqiha fid din fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'atsani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Kelompok yang pertama yang dimisalkan seperti tanah yang menyerap air sehingga tumbuhan itu tumbuh padanya, rerumputan pun banyak tumbuh padanya. Ini seperti orang yang mendalami ilmu agama. Mereka menerima ilmu agama, mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya. Nah, kelompok yang kedua, ya, mereka tidak menyerap air, tetapi menampung air. Ini perumpamaan dari kelompok yang hanya menjaga ilmu saja, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, tapi tidak sampai memahami maknanya, gitu ya. Tapi menjaga, ya, sehingga ilmunya namper, gitu ya, tertampung di sana. Ya, karena ia hafal hadis, hafal Al-Quran, itu pun masih bermanfaat.
bagi orang-orang di sekitarnya. Sementara orang yang menolak ilmu dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tadi yang tidak bisa menyerap air sehingga tumbuhan pun tidak bisa hidup padanya. Bahkan bahayanya adalah justru akan menimbulkan bencana di bagian dataran rendahnya, menimbulkan banjir dan lain sebagainya. Inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang syarat ini. Hendaklah kita al-qabul, menerima, menerima konsekuensi dari kalimat tauhid. Ya. Nah, dengan cara apa? Mempelajari agama, ya, dan mengamalkannya. Karena kemenangan kaum muslimin, umat Islam ini bergantung kepada dua perkara ini: ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Salah satunya hilang, maka hilang juga faktor pendukung untuk kejayaan Islam. Ya. Karena ingat bahwa orang-orang Yahudi mereka berilmu tapi tidak beramal, sehingga mereka al-maghdub alaihim, yang dimurkai. Sebaliknya orang-orang Nasrani, mereka semangat beramal tapi tanpa ilmu, sehingga mereka itu lebih mudah tersesat, bahkan bisa menyesatkan. Maka dikategorikan sebagai ad-dallin di dalam akhir surah Al-Fatihah, ya. Ad-dallin dia adalah orang yang rajin beramal tetapi tanpa ilmu. Ahlussunnah wal jamaah, orang yang beriman, hendaklah ia mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan amal yang saleh, sehingga mereka termasuk siratal ladzina an'amta alaihim, jalan dari orang-orang yang engkau beri nikmat, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-7, ya. Nah, yang ke-8 itu adalah al-inqiyad. Al-inqiyad itu tunduk atau taat. Ya. Ya, ini adalah hakikat Islam. Orang muslim itu berserah diri. Sami'na wa ata'na. Apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan, ini telah ditetapkan berdasarkan ilmu dan hikmah Allah Ta'ala yang sempurna. Kita mungkin gak sampai akalnya untuk memahami apa latar belakangnya ibadah ini. Wah, sami'na wa ata'na, selesai. Bukti penghambaan kita kepada Allah Ta'ala adalah al-inqiyad, tunduk kepada Allah Ta'ala, taat terhadap syariatnya. Kebalikannya adalah at-tark, ya, artinya meninggalkan ketaatan. Di dalam surah An-Nisa, nah, fadal, silakan Pak. Assalamualaikum. Dalam surah An-Nisa ayat 125 Allah Ta'ala berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang aslama wajhah, ya, tunduk wajahnya, menundukkan dirinya lillah, hanya kepada Allah, berserah diri kepada Allah, wa huwa muhsin, dan ia melakukan amal-amal kebaikan, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan juga ia mengikuti millahnya Ibrahim hanifa, yang lurus. Nah, ini inqiyan, tunduk dan taat kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah 8 syarat dari kalimat tauhid. Ingat,
sebagaimana sholat ya memiliki syarat ya, dan ibadah-ibadah lain pun memiliki syarat ya. Syarat ini adalah sesuatu yang membuat amal tersebut sah gitu ya. Amalnya sah, sahih, benar. Makanya mesti kita perhatikan, oh ternyata kalimat tauhid ini ada syaratnya. Dan syaratnya jika kita evaluasi diri kita, mana yang masih kurang pada diri kita, sempurnakan. Sempurnakan ya, untuk menyempurnakan kalimat tauhid kita dan juga menyempurnakan pengamalan dari konsekuensi-konsekuensi kalimat tauhid tersebut. Karena muallif Asy'ari Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala di ketika mentaklik bagian akhir yang menunjukkan bahwa banyak manusia yang tidak tahu tentang hal ini, mereka adalah orang-orang, bukan orang-orang yang bodoh hakikatnya. Aktsarun nas yajhaluna hadhihi syahadah yahsabuna mujarrada lafdin yuqalu bilisan. Banyak orang mereka tidak tahu tentang syahadat ini, syahadat tauhid, dan mereka menyangka bahwa ia hanya sekedar lafaz yang diucapkan dengan lisan. Wa katsirun minal ulama la yafhamuna ma'na la ilaha illallah. Bahkan dikatakan oleh Syari ini, banyak juga di antara para ulama yang tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Wa hum ulama'un fil fikhi, padahal mereka ulama fikih. Wa ulama'un fin nahwi, ulama nahwu misalnya gitu. Wa ulama'un fil hadis, ulama hadis. Artinya ilmuwan ya, orang yang ahli di bidang hadis ini. Walakin aktsaruhum laisa lahu inayatun bitauhid, tapi banyak yang tidak menaruh perhatian terhadap perkara tauhid. Makanya salah satu nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Hakim hafizahullah taala, hendaklah kita ya, mungkin kita tidak bisa meliputi semua ilmu ya, mungkin hanya beberapa ilmu saja ya, ahli di bidang salah satu bidang saja, misalnya ahli di bidang nahwu, ahli di bidang hadis misalnya gitu ya. Namun jangan lupakan perkara tauhid, karena tauhid ini adalah asas, dasarnya. Makanya seolah-olah antum mau jadi apa saja pekerjaan antum, bila dibangun di atas tauhid yang benar ya, ya, antum akan menjadi muslim yang lurus insyaallah. Ya. Maka jangan sampai seperti orang-orang yang sibuk menjadi ahli di satu bidang namun lupa pada perkara penting ini, yaitu perkara tauhid. Atau bahkan mereka justru mempelajari akidah-akidah yang menyimpang, seperti misalnya akidah Asy'ariyah ya, yang ada penyimpangan padanya, terdapat syubhat-syubhat di dalamnya. Juga pemikiran-pemikiran ahlul kalam, ahli filsafat, ahli memang di bidang hadis tapi terpengaruhi oleh filsafat, sehingga ya, nanti terpengaruhi juga dengan pemahaman pluralisme gitu ya, menganggap bahwa semua agama benar. Kan ini padahal doktor di bidang hadis misalnya gitu ya, doktor di bidang fikih gitu, tapi terwarnai oleh pemahaman-pemahaman seperti ini, dan yang tentunya bertentangan dengan konsekuensi kalimat tauhid. Nah, karena demikian bahayanya, bahkan bisa menimpa para ulama sekalipun, kita para penuntut ilmu juga mesti berhati-hati ya, bersemangat untuk terus ya, memeriksa diri kita
Ya, apakah syarat-syarat ini senantiasa ada di dalam diri kita? Jangan sampai bergeser, jangan sampai menyimpang kepada lawannya seperti tadi ya. Mahabbah jadi benci, asalnya cinta jadi benci gitu ya. Asalnya tunduk jadi tidak tunduk gitu. Asalnya ilmu mengetahui ya, jadi tidak mengetahui gitu. Artinya jadi terwarnai, atau asalnya yakin jadi ragu. Jangan sampai seperti itu. Nah, syarat-syarat ini mesti kita ingat ya, sehingga kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing di setiap saat ya. Saat kita bermuhasabah, jangan sampai ucapan la ilaha illallah kita ini batal ya, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Itu saja mungkin yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas kesalahan-kesalahan dalam menafsirkan kalimat tauhid, yang ini tentu mesti kita waspadai juga ya. Ada kelompok-kelompok yang salah memahami kalimat la ilaha illallah. Nah, barangkali sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan, fadhal. Ya. Cukup jelas ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan majelis pada malam hari ini. Semoga apa yang sedikit ini bisa kita ambil faidah dan manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.